Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Saudaraku, di bulan Ramadan yang merupakan syahrul Quran ini, marilah kita eratkan hubungan kita dengan Al-Quran dengan meniti jejak para salafus soleh dalam berinteraksi dengan firman-firman Allah tersebut. Saudaraku, tidak ada generasi di dunia ini yang lebih pantas untuk dijadikan rujukan hidup selain para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah khairul qurun, sebaik-baik generasi yang telah Allah pilih dari seluruh hamba untuk menjadi teman, pendamping, penolong, dan pembela utusannya tercinta. Di dalam Al-Quran dengan tegas Allah Ta'ala memaklumatkan keridhaannya kepada mereka, orang-orang yang mau mengikuti kebaikan mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Salah satu sisi keteladanan yang bisa kita ambil dari mereka adalah bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Para pembela Rasul alaihi salatu wassalamu itu adalah saksi mata bagaimana Al-Quran diturunkan dan apa sebabnya. Mereka tahu persis bagaimana Al-Quran dipahami oleh Rasulullah dan diimplementasikan dalam keseharian. Mereka bisa segera bertanya atas apa yang mereka bingungkan, sebagaimana mereka akan diluruskan jika salah pemahaman dan pelaksanaan. Maka praktis bagi kita manusia akhir zaman, mereka adalah sumber pegangan kedua setelah hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berinteraksi bersama Al-Quran. Saudaraku, di antara para sosok agung sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penting bagi kita untuk bercermin kepadanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat yang bernama asli Abdullah bin Abi Quhafah itu digelari As-Siddiq karena menjadi orang yang pertama kali beriman dan membenarkan apapun kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ialah pendamping Nabi saat hijrah yang diabadikan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-40. Sosok dermawan bertubuh kurus yang telah memerdekakan Bilal bin Rabah itu terkenal sebagai lelaki yang baka, banyak menangis, dan cepat meneteskan air mata saat membaca Al-Quran. Maka ketika suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menjadi imam sholat, Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan putri Abu Bakar sendiri berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh Abu Bakar adalah lelaki yang berhati sangat lembut. Jika ia menggantikanmu menjadi imam, orang-orang tidak akan bisa mendengarkan suaranya karena banyak menangis." Hadis riwayat Imam Muslim. Menurut Abu Bakar, tangis seseorang saat membaca Al-Quran merupakan bukti kelembutan hatinya. Sebaliknya, saat sang qari saat membaca Al-Quran bebal dengan lantunan Al-Quran, itu merupakan salah satu tanda kekerasan hatinya. Sebagaimana yang Abu Bakar katakan di hadapan orang-orang Yaman saat menceritakan betapa dulu para sahabat selalu menangis saat mendengar Al-Quran. Abu Bakar mengatakan, "Begitulah kami dahulu, namun sekarang hati-hati telah mengeras." Abu Bakar radhiyallahu anhu juga terkenal dengan suaranya yang sangat jernih dan merdu dalam membaca Al-Quran. Ia membacanya dengan tartil, penuh kekhusyuan dan penghayatan. Hingga ketika itu pada awal dakwah Islam di Makkah, para pemuka Quraisy meminta Abu Bakar untuk tidak membaca Al-Quran di tempat umum. Mereka memintanya sholat dan membaca Al-Quran sesuka hatinya di rumah. Itu semua karena banyak perempuan dan anak-anak Quraisy yang terenyuh
dan terpengaruh saat mendengar tilawah Abu Bakar. Namun, ketika akhirnya sosok yang selalu terdepan dalam beramal itu menuruti keinginan mereka untuk sholat dan membaca Al-Quran di rumahnya, justru para perempuan dan anak-anak Quraisy berduyun-duyun mendatangi rumahnya untuk mendengarkan bacaannya yang terisak-isak menyentuh hati. Para pemuka Quraisy pun menyerah, tidak bisa berbuat apa-apa karena Abu Bakar termasuk kalangan terhormat dan bernasab tinggi di antara mereka. Laki mulia itu yang Rasulullah SAW pernah bersabda tentangnya, jika aku mengangkat seseorang sebagai kekasih, maka aku akan mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai kekasihku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Selain terkenal dengan banyaknya tilawah, Abu Bakar juga masyhur dengan pemaknaan yang dalam terhadap Al-Quran. Itu terlihat dari kalimat-kalimat yang ia tuturkan yang tak pernah kosong dari ayat-ayat Al-Quran. Ia selalu berusaha mengkaitkan ayat Al-Quran dengan realita hidup keseharian yang membuat firman Allah itu menjadi terasa hidup dan membumi. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas saat tersiar berita wafatnya Rasulullah SAW. Ketika itu kaum muslimin banyak yang tidak percaya dengan berita tersebut. Bahkan Umar Ibn Khattab mengancam akan memenggal leher orang yang mengatakan bahwa Nabi telah meninggal. Hingga akhirnya datang Abu Bakar memintanya duduk dan meminta orang-orang yang sudah ramai berkumpul di dekat Masjid Nabawi untuk tenang. Setelah Abu Bakar keluar dari rumah Rasulullah dan menyeka air matanya, ia berkata, barang siapa yang selama ini menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa ia telah wafat. Namun barang siapa yang selama ini menyembah Allah Ta'ala, maka ia adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Lalu Abu Bakar pun membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang rasul, dan sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Surah Ali Imran ayat yang 144. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengomentari apa yang terjadi di atas. Demi Allah, seolah orang-orang tidak tahu bahwa Allah Ta'ala pernah menurunkan ayat ini hingga Abu Bakar membacakannya. Maka semua orang pada waktu itu menerimanya, lalu kami mendengar setiap orang melantunkannya. Saudaraku, begitu melekatnya Al-Quran dalam hati, pikiran, dan lisan Abu Bakar juga terlihat saat ia sendiri menjelang wafat. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah kisah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha bersair sedih di sisi Abu Bakar saat ia sedang sakaratul maut. Aisyah mengatakan, tidak dapat dipungkiri betapa tak bergunanya menghindari kematian saat nyawa di kerongkongan dan dada mulai kesempitan. Dengan terbata-bata, Abu Bakar menjawab putrinya tercinta itu dengan mengatakan, bukan begitu wahai putriku, tetapi katakanlah, waja'at sakratul mauti bil haq, dzalika minhu tahid. Waja'at sakratul mauti bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Al-Quran Surah Qaf ayat yang ke-19. Lalu ia meminta Aisyah agar nanti mengkafaninya dengan 2 helai kain yang ia gunakan, karena menurutnya orang yang masih hidup lebih membutuhkan kain yang baru daripada orang mati. Itulah beberapa fragmen kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama Al-Quran
yang memberi pesan kepada kita bahwa sejatinya menjadi ahlul Quran bukan sekedar soal kuantitas bacaan, merdunya lantunan atau kuatnya hafalan, namun lebih dari itu, penghayatan dan pemaknaan atas apa yang kita baca, juga sejauh mana Al-Quran mempengaruhi hati, jiwa dan tingkah laku kita menjadi tolok ukur yang utama. Saudaraku, semoga di bulan Al-Quran ini, di bulan Ramadan ini, kita menjadi manusia yang mau dan mampu meneladani ta'alluq dan ta'athur sahabat termulia itu dengan Al-Quranul Karim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa.